Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nama saya Ulifatul Zuroh dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 2 Universitas Islam Zainul Hasan Ginggong. Saya di sini akan meresum kembali materi studi fikih. Yang pertama, pengertian fikih, objek kajian dan kegunaannya. Yang kedua, sejarah pembentukan dan perkembangan fikih. Yang ketiga, komposisi fikih, dalil dan istidlal. Yang keempat, hubungan fikih dengan usul fikih. Yang kelima, hubungan fikih dengan kaidah fikih. Yang keenam, hukum fikih dan pembagiannya. Yang ketujuh, dalil dan sumber ilmu fikih. Yang kedelapan, mazhab-mazhab dalam fikih. Yang kesembilan, ijtihad, ittiba, taklid dan talfiq. Yang ke-10, ilmu fikih, pertumbuhan dan perkembangannya. Pengertian fikih dan usul fikih. Secara etimologi, pengertian fikih secara bahasa berasal dari kata faqihah yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti atau paham. Usul fikih tersusun dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul merupakan jamak, sedangkan dari kata asol yang berarti dasar, fondasi atau akar. Definisi usul fikih sebagai suatu disiplin ilmu. Ruang lingkup usul fikih bertitik tolak dari definisi usul fikih, maka bahasan pokok dari usul fikih adalah yang pertama, dalil-dalil atau sumber hukum syara'. Yang kedua, hukum syara' yang terkandung dan dalil itu. Dan yang ketiga, kaidah-kaidah tentang usaha dan cara mengeluarkan hukum syara' atau sumber yang mengandungnya. Objek pembahasan. Dari penjelasan tentang hubungan usul fikih dengan fikih serta perbedaan masing-masing, pula bahwa objek usul fikih berbeda dengan objek fikih. Objek fikih adalah hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia beserta dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan usul fikih meninjau dari segi penetapan hukum, klasifikasi, argumentasi, serta situasi dalam kondisi yang melatar belakangi dalil-dalil tersebut. Objek pembahasan usul fikih. Dari berbagai definisi terlihat jelas bahwa yang menjadi objek kajian usul fikih secara garis bawah ada 3. Yang pertama, sumber hukum dengan segala sebeluk-beluknya. Yang kedua, metode pendayagunaan sumber hukum atau metode penggalian hukum dari sumbernya. Yang ketiga, persyaratan orang yang berwenang melakukan istinbat dengan semua permasalahannya. Kegunaan fikih dan usul fikih. Setelah mengetahui definisi usul fikih beserta pembahasannya, maka sangatlah penting mengetahui tujuan dan kegunaan usul fikih. Tujuan yang ingin dicapai dari usul fikih yaitu untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara'.
yang terperinci agar sampai pada hukum-hukum syara yang bersifat amali. Orang yang bermula-mula menciptakan ilmu fikih, usul fikih adalah Imam Syafi'i yang meninggal pada tahun 204 Hijriah. Beliau menulis sebuah risalah yang dijadikan sebagai mukaddimah buku yang bernama Kitab Al-Um. Yang jadi dengan demikian Imam Syafi'i adalah pendiri yang pencipta utama tentang ilmu usul fikih. Pertumbuhan fikih atau hukum Islam dari awal sampai sekarang dapat dibedakan kepada beberapa periode. Yang pertama, periode Rasulullah. Yang kedua, periode sahabat. Yang ketiga, periode tabi'in. Yang keempat, periode taklid. Perkembangan usul fikih baru lahir pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini, daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Karena itu, banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nas sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas. Maka lahirlah usul fikih yang menjadi penentuan dan memahami nas. Hubungan fikih dengan kaidah fikih. Kaidah fikih yang diambil dan digali dari diktum-diktum fikih secara induktif. Diktum fikih yang sangat banyak ini memiliki kesamaan sehingga dapat diambil kaidah umumnya yang membawahi diktum-diktum fikih tersebut. Jenis-jenis mazhab. Dalam agama Islam terdapat 4 mazhab. Ada dan berkembang hingga saat ini. Jenis mazhab adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, serta mazhab Hambali. Pengertian dalil dan istidlal. Dalil adalah isim fa'il dari kata dallah yang berarti petunjuk yang dijadikan bukti dalam menetapkan hukum Islam, sedangkan istidlal menurut bahasa berarti pengambilan dalil. Sumber dalil ilmu fikih, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Hubungan fikih dan usul fikih. Fikih mengacu pada ilmu yang membahas persoalan-persoalan hukum Islam yang praktis, sedangkan usul fikih yang mengacu pada ilmu yang membahas kaidah-kaidah mengenai metode-metode menggali hukum dan dalil-dalil yang terperinci. Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketepatannya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sedangkan ittiba adalah iktifa menelusuri jejak. Qudwah berarti suri teladan, dan uswah artinya panutan.
Tujuan ittiba adalah agar mukallafi dapat meraih keyakinan dan menyugesti dirinya untuk melakukan ajaran agama Islam, agama tanpa keraguan, sehingga menimbulkan keikhlasan dalam dirinya. Jenis-jenis ittiba kepada Allah dan Rasulnya. Ittiba kepada selain Allah dan Rasulnya. Dalam persoalan ini terjadi ikhtilaf ulama. Taklid. Kata taklid yang berarti mengulangi, menghiasi, menyerahkan, mengikuti. Tentang taklifi. Secara bahasa taklifi adalah campur aduk, sedangkan menurut istilah ulama dalam fan ilmu fikih dan usulnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.